Puji Tuhan. Shalom saudara kasih Tuhan. Saudara yang berada di rumah ataupun dimanapun saudara berada saat ini. Mari saat hari ini kita akan datang bersama-sama untuk beribadah dalam persekutuan kita malam hari ini. Ibadah doa di tengah minggu ini. Saya percaya pada saat kita mempersiapkan diri untuk masuk di dalam hadirat Tuhan, Allah akan hadir dan menjamah kita. Biarlah pujian dan penyembahan malam hari ini akan membuat hubungan intim kita dengan Tuhan semakin dekat. Dan saya percaya kuasa Roh Allah akan mengubahkan setiap hidup kita, akan membuat kita menjadi manusia-manusia yang baru. Undang kuasa Roh Kudus, undang kuasa Allah dalam hidupmu. Mari sebelum kita akan mulai ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami yang ada di dalam surga Tuhan, yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu datang untuk bersekutu, beribadah, memuji, menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ibadah kami, ibadah yang diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa Roh Allah hadir melalui ibadah kami, melalui rekaman video ini Tuhan. Kami percaya akan memberkati setiap sidang jemaat, setiap anak-anak Tuhan yang melihat dan memperhatikan. Mereka akan diberkati Tuhan, karena ada aliran-aliran Roh Allah yang mengalir dan menjamah setiap kami yang rindu diurapi dan dijamah Tuhan. Kami percaya Roh-Mu ada di tempat ini. Urapi setiap kami semua dengan kuasa Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Betapa hatiku berterima kasih. Amin, haleluya, amin Yesus. Betapa hatiku, oh Yesus, berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau mengasihiku, Kau memilikiku, Kau memilikiku. Sekali lagi katakan, betapa hatiku, betapa hatiku, oh haleluya, berterima kasih Yesus. Ajaib, ajaib Tuhan. Kau mengasihiku, oh Tuhan. Kau memilikiku. Mari sama-sama katakan, hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan, persembahan segenap hatiku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untukku, persembahkan hanya ini Tuhan, permohonan terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ajaib Tuhan, haleluya. Betapa hatiku, praise the Lord, haleluya, berterima kasih Yesus. Ajaib Tuhan, Kau mengasihiku, praise the Lord, Kau memilikiku, oh hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan.
Bukan hanya ini Tuhan, permohonan terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Hanya ini Tuhan bersembah segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Ku miliki harta kekayaan, oh Tuhan, yang cukup berarti, puji Tuhan, untuk persembahkan hanya ini Tuhan permohonan. Terimalah Tuhan bersembah, pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku, pakailah hidupku Tuhan, pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan, agungkan nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Katakan puji Tuhan, puji Tuhan Allahku. Ini kami Yesus.
Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, praise the Lord, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, sebab Yesus Kau Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi. Kau dimuliakan dari segalanya. Oh, sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Mulia. Kau dimuliakan dari segalanya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Yesus, Kau ku sembah, praise the Lord, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, haleluya, Kau ku sembah, oh Tuhan, amin, 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 amin. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, oh Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan, haleluya. Ibu Yeni berdoa untuk firman Terima Tuhan. kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Yesus, puji syukur, puji syukur. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Allah yang hidup.
Kami bersyukur, Allahku luar biasa, Allahku dahsyat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pertolongan-Mu. Terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu. Kami bersyukur sampai saat sore hari ini Tuhan. Kesempatan yang indah kami bisa mengagungkan, meninggikan, memuji, memuliakan nama Engkau. Hanya itu Tuhan yang harus kami kerjakan, yang harus kami lakukan sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami merasa sukacita Tuhan. Kami merasa hadirat Tuhan. Hadir di dalam setiap persekutuan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Tuhan Yesus, kami sebentar akan mendengar berkat firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, firman Tuhan yang dibentangkan Tuhan menjadikan kekuatan bagi kami, memberikan dampak perubahan setiap hidup kami, sehingga kami menjadi umat-umat Allah, menjadi umat-umat Tuhan yang selalu bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati kami, pakai kami Tuhan, sehingga firman-Mu yang hidup itu mampu Tuhan untuk menolong kami di dalam situasi keadaan apapun Tuhan. Hanya firman-Mu yang membuat kami menjadi lebih luar biasa dan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, kami siapkan semuanya, segala kehidupan dan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Malam hari ini dalam ibadah tengah minggu doa kita bersama, kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh baik ya. Tuhan sungguh baik yang memampukan kita, memberikan kita kekuatan yang baru sehingga kita boleh bersama-sama kembali untuk menyembah, memuliakan Tuhan. Sekalipun jemaat di rumah masing-masing, tapi dalam keadaan ini kita masih tetap memberikan kesempatan kita, menyediakan waktu kita untuk Tuhan. Puji Tuhan, kita akan masuk kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam Yosua pasal 1 ayat 6, ayat 7 dan ayat yang ke-9 kita akan baca secara bersama-sama. Yosua pasal pertama ayat yang ke-6. Yosua 1 ayat yang ke-6, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-9. Kita baca hitungan yang ketiga. 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-9. 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita melihat kebenaran firman Tuhan. Bagaimana firman itu berbicara kepada Yosua. Ketika Yosua melakukan satu awal pekerjaannya, pemerintahan yang awal dia melayani Tuhan, awal dia memimpin bangsa Israel. Ini merupakan satu peralihan kepemimpinan dari Musa kepada Yosua. Ketika terjadi satu peralihan kepemimpinan, kita tahu bahwa Yosua ini di bawah bimbingan Musa. Sehingga kemanapun Musa pergi, Yosua ikut menyertai. Dan apapun yang terjadi, tentunya Yosua tahu dan dia melihat apa yang dihadapi oleh Musa.
Sehingga ketika peralihan kepemimpinan dari Musa kepada Yosua, awal dia sebagai pemimpin, tentunya pasti sangat berpeluang besar buat Yosua. Dia akan tawar hati, dia akan takut, dia akan gentar karena dia sangat mengenal bagaimana riwayat kehidupan bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa. Kita tahu bersama bahwa bangsa Israel terkenal dengan tegar tengkuk, suka mengeluh, ada banyak hal, suka memberontak. Itu mungkin ada di benak Yosua, sehingga di awal kepemimpinannya, maka Yosua memerlukan sesuatu yang akan membuat dia untuk bisa merasa tenang dan merasa damai di dalam kepemimpinannya. Dan itulah yang terjadi. Di awal kepemimpinannya kita melihat bahwa firman Tuhan datang kepada Yosua. Dan dikatakan di dalam ayat yang ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat yang ke-7 kembali lagi, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat yang ke-9 diulangi lagi hal yang ketiga, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sampai ketiga kalinya firman itu berbicara kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena apa? Karena kekuatan ataupun keteguhan hati itu sangat dibutuhkan oleh Yosua ketika dia mengawali satu kepemimpinannya. Dia harus memimpin bangsa yang tegar tengkuk. Dia harus memimpin bangsa yang suka mengomel. Dia harus memimpin bangsa yang ada banyak karakter yang sulit untuk diperbaiki yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Maka dia harus betul-betul memiliki satu kekuatan dan keteguhan hati supaya dia mampu untuk memimpin bangsa Israel. Dan firman itu datang kepada Yosua supaya dia menguatkan dan meneguhkan hati. Mengapa kita perlu menguatkan dan meneguhkan hati? Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa kekuatan, keteguhan hati dan kekuatan hati ini merupakan satu modal utama untuk kita bisa berhasil untuk melakukan satu pekerjaan ataupun melakukan sesuatu yang harus kita kerjakan dalam kehidupan ini. Kekuatan hati dan keteguhan hati itu merupakan modal untuk kita bisa melangkah untuk hari-hari berikutnya. Kekuatan hati, keteguhan hati merupakan sesuatu yang sangat-sangat penting kita miliki untuk menentukan kehidupan kita berhasil atau tidak. Mengapa kita perlu menguatkan dan meneguhkan hati? Itu karena hati ini hati ini adalah sesuatu yang harus kita jaga. Ya. Hati ini harus kita jaga dan harus kita pelihara. Kita buka di dalam Yesaya pasal yang ke-26 ayat yang ketiga. Yesaya pasal yang ke-26 ayat yang ketiga. Yesaya pasal yang ke-26. Ibu Yeni bisa tolong dibaca? Ya. Yesaya pasal 26 ayat yang ketiga. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita perlu untuk menguatkan hati dan meneguhkan hati, karena yang hatinya teguh dijaga oleh Tuhan dengan damai sejahtera. Dijaga oleh Tuhan, ya. Yang hatinya teguh dijaga oleh Tuhan dengan damai sejahtera daripada Dia. Yang hatinya teguhlah
yang dijagai oleh Tuhan dengan satu damai sejahtera. Artinya bahwa keteguhan hati, teguh hati itu adalah sesuatu yang betul-betul percaya sungguh kepada Tuhan. Ya. Tidak bergeser, tetap kuat, kokoh, itu adalah teguh. Jadi teguhkanlah hatimu, berarti dia harus menguatkan, dia harus mengokohkan kepercayaannya kepada Tuhan. Supaya tidak bergeser dari keyakinannya akan kebenaran firman Allah. Tidak berubah karena situasi, tidak bergoncang karena keadaan. Tetap kuat, kokoh, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Itu adalah seseorang yang punya keteguhan hati, punya satu kekuatan hati akan kebenaran firman Allah. Maka seseorang yang punya keteguhan hati dijagai oleh Tuhan dengan damai sejahtera. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena dia sudah percaya sepenuhnya, dia kokoh, imannya kuat, tidak bergeser. Sehingga hatinya akan mendapatkan satu damai sejahtera daripada Tuhan. Artinya bahwa yang perlu dijaga itu adalah hati. Ya, yang perlu dijaga itu adalah hati. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena hati ini merupakan satu sumber. Ya, hati ini merupakan sesuatu. Hati ini merupakan satu tempat di mana semuanya berkumpul di dalamnya. Hati ini sumber kecemasan. Hati ini adalah satu tempat mengolah satu keberanian ataupun kekhawatiran ataupun rasa gelisah, itu semua berkumpul bertempat itu di dalam hati seseorang. Sehingga ketika kehidupan hati kita tidak jaga benar-benar, maka otomatis kehidupan kerohanian kita akan berubah. Kehidupan kepercayaan kita kepada Tuhan itu gampang goyah. Karena apa? Karena tidak ada keteguhan, tidak ada satu kepercayaan yang sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, kita melihat di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima. Nanti Ibu Yeni baca kembali Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima. Amsal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Artinya harus meneguhkan keyakinan kita kepada Tuhan dengan segenap hati. Mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Percaya kepada Tuhan bukan hasil pertimbangan pikiran Bapak Ibu Saudara ya. Artinya percaya kepada Tuhan itu adalah satu perkataan iman ya. Perkataan iman bukan satu hasil daripada pertimbangan pikiran. Sehingga firman Tuhan dikatakan di dalam Amsal tadi, percayalah kepada Tuhan, jangan bersandar kepada pengertianmu. Kita tahu bahwa kehidupan ini seringkali kita ada satu dilema karena bertentangan antara akal dan pikiran kita dengan hati. Hati kita dituntun untuk mengenal Tuhan, untuk dekat kepada Tuhan, percaya kepada firman Allah. Tapi pikiran kita sudah mulai tanda tanya. Ada satu tanda tanya yang besar di dalam pikiran kita. Ada pertimbangan-pertimbangan yang muncul di dalam pikiran kita. Dan ketika pertimbangan-pertimbangan itu muncul di dalam pikiran kita, itu bukan suatu kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Kalau kepercayaan yang penuh kepada Tuhan itu adalah percaya kepada perkataan firman. Tidak ada embel-embelnya. Bukan karena pertimbangan. Ya, artinya kalau pikiran kita anggap itu masuk akal, kita percaya. Kita katakan saya percaya kepada firman-Mu Tuhan karena masuk akal. Sesuai dengan pertimbangan kita. Bukan. Tapi sekalipun firman itu tidak masuk akal, tidak sesuai dengan pertimbangan kita, tidak masuk akal, tapi kita mempercayai firman Tuhan dan kita amenkan, maka itulah yang dinamakan percaya dengan sepenuh hati, dengan
berdasarkan hati kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, bukan berdasarkan pemikiran kita. Jadi kita harus berjuang untuk keteguhan hati kita, berjuang karena ada satu lawan dari hati kita itu pemikiran kita. Jadi harus memperjuangkan supaya kita benar-benar percaya dengan sungguh kepada firman Tuhan. Jadi ketika firman itu disampaikan bagi kita, maka kita amenkan bahwa firman itu ya dan amin. Dan kita akan mengalami satu kekuatan, kita akan mengalami satu keteguhan yang semakin kokoh, semakin kuat di dalam Tuhan. Karena apa? Kita mengamenkan setiap firman Tuhan yang disampaikan bagi kita. Ya, jadi itu adalah satu keteguhan hati. Ya, kita buka di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-8. Ibu Yani kembali baca. Roma pasal 10 ayat yang ke-8. Tetapi apakah katanya, ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Ya, amin. Dikatakan bahwa firman itu ada di mulut kita. Artinya, firman, ketika ada firman, maka kita perkatakan, amin. Misalnya, ada firman Tuhan katakan, jangan kamu khawatir akan apapun juga. Maka kita berkata kepada diri kita, jangan saya sampai khawatir. Saya percaya firman Tuhan. Saya percaya Tuhan berkuasa memelihara hidup saya. Maka saya tidak perlu khawatir. Kita memperkatakan bahwa saya tidak khawatir. Itu artinya bahwa firman Tuhan itu dekat dengan mulut kita. Artinya bahwa setiap kehidupan kita, setiap keadaan, kita harus memperkatakan firman terus di dalam hidup kita yang akan menguatkan, yang akan meneguhkan hati kita. Sehingga hidup kita akan mengalami satu yang namanya keteguhan hati. Keteguhan hati ini didapatkan hanya dari kebenaran firman Allah. Kita tidak bisa mendapatkan satu keteguhan hati dari orang lain atau dari sesuatu yang akan membawa kita untuk mengalami satu keteguhan hati. Mungkin kita mendengarkan kesaksian yang menguatkan hati kita, meneguhkan hati kita, tapi itu tingkat kualitasnya itu rendah, ya, karena kita tidak mengalaminya sendiri. Tapi kalau kita sendiri yang mengalaminya, memperkatakan firman dan mengalaminya, maka kualitas iman kita itu lebih tinggi daripada ketika kita melihat, ya, melihat orang lain berbicara. Kita hanya mendengar dan tidak mengalaminya. Kita harus mengalaminya. Kita mendengar firman Tuhan dan kita memperkatakan firman Tuhan dan kita mengalami firman Tuhan. Maka saat itulah kita akan mengalami yang namanya keteguhan hati. Bapak, Ibu, Saudara, seringkali dalam kehidupan ini ketika kita mengalami badai atau kita mengalami goncangan, kita mengalami tekanan atau kita mengalami situasi yang tidak mendukung kita, sudah mulai hati kita goncang, sudah mulai kita khawatir, sudah mulai kita cemas, ada rasa takut. Karena selalu ada satu pertengkaran di dalam pikiran kita, ya, antara iman, antara pikiran dan juga hati, kepercayaan iman kita. Oleh sebab itu di dalam situasi yang kita hadapi, bagaimanapun keadaannya, mari kita menguatkan hati kita dengan memperkatakan firman, mengamenkan firman, dan mengalaminya. Ketika kita memperkatakan firman, mengalaminya, maka kita akan kuat dan kokoh. Kita akan mengalami satu keteguhan hati sehingga apapun yang kita alami, kita tidak akan takut lagi. Ada damai sejahtera karena apa? Tuhan menjagai kita dengan damai sejahtera. Karena hati kita kuat, hati kita kokoh. Bagaimana Yosua ketika dia memimpin bangsa Israel. Saat dia mengalami satu kekhawatiran, kecemasan, tawar hati. Saat itu firman Tuhan datang, jangan
engkau takut, kuatkanlah, teguhkanlah hatimu. Saat itulah dia menguatkan hatinya, meneguhkan hatinya. Maka segala kekhawatiran, segala kecemasan itu berlalu. Dan dia berjalan bersama dengan Tuhan. Firman itu mengawali perjalanan kepemimpinannya. Dia berjalan bersama dengan Tuhan, mengalami mujizat demi mujizat. Dan mengalami penyertaan Allah yang luar biasa di dalam pekerjaannya, kepemimpinannya. Sampai dia menjadi sosok pemimpin yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dia kuat, dia kokoh karena dia hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dia mengawali segala sesuatunya dengan kekuatan dan kekuatannya berdasarkan firman Tuhan. Maka dia mampu menjadi pemimpin yang hidup berdasarkan firman Tuhan. Maka kita tahu bersama bahwa kekuatannya membawa kepada keberhasilan, kesuksesan. Dia beruntung dan berhasil karena dia kuat dan teguh hati di dalam Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan malam hari ini kembali memotivasi kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai jemaat, dimanapun kita berada. Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami kecemasan, kita mengalami kekhawatiran, kita mengalami satu kegelisahan. Marilah kita menguatkan kepercayaan kita, meneguhkan hati kita, supaya dengan kekuatan iman percaya kita kepada Tuhan, bersandar sepenuhnya kepada firman Tuhan, maka kita akan tetap kuat dan berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan pasti menyertai kita. Amin. Haleluya, haleluya. Mari saudara kasih Tuhan, umat-umat Allah yang diberkati Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mari kita mengalami hal ini di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, apapun yang kita alami, peristiwa-peristiwa yang di dalam kehidupan kita, yang saat hari ini yang saudara rasakan, yang saudara alami, firman Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saya percaya Roh Allah ada di tempat ini. Saya percaya Roh Allah ada di dalam kehidupan saudara, di dalam rumah saudara. Mari kita akan bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan sama-sama undang kuasa Roh Kudus untuk hadir, untuk menjawab kita. Sehingga kita mampu, kita kuat melalui kehidupan di dalam dunia ini bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Datanglah pada Yesus. Datanglah kepada Yesus, sumber keselamatan itu. Dia adalah perisai kita. Dia adalah batu karang kita. Terima kasih, Engkaulah perisaiku. Haleluya Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Oh, janjimu di dalamku pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Engkaulah perisaiku. Praise the Lord.
saat badai hidup menerpaku. Janjimu, janjimu di dalamku. Oh, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri Yesus di tengah badai. Haleluya. Dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu melakukan. Ku kan berdiri, amin, di tengah badai. Dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu. Oh, haleluya, ku kan oh, haleluya Tuhan, haleluya. Yang kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Sembah Tuhan, haleluya. Praise the Lord. Lari, 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 lari. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan berkata malam hari ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Percayalah kepada firman Tuhan. Percayalah kepada Yesus. Jangan ragu. Jangan memakai akal pikiran kita, tapi gunakan hatimu untuk percaya pada Tuhan. Haleluya, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Malam hari ini Tuhan, kami berkata, kuatkan hati kami dan teguhkan hati kami, hai jiwaku.
karena Yesus ada dalam hidup kami. Puji Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami rasakan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih. Bapa kami yang ada di dalam surga. Tuhan kami yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Firman memberikan kekuatan kepada kami. Firman memberikan keteguhan dalam hidup kami. Kami tidak akan takut lagi. Kami tidak akan khawatir lagi. Kami tidak akan takut akan mara bahaya yang terjadi. Kami tidak akan gentar akan apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Dalam kehidupan kami. Karena Tuhan berkata kepada kami, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Benar Tuhan, kami percaya 100% kepada Tuhan. Kami akan, oh Tuhan, bersangkut terus kepada Tuhan. Oh Tuhan, supaya kami hidup benar. Oleh karena itu Tuhan, kami perlu Roh Allah yang selalu membimbing kami, mengurapi kami. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah memberkati kami. Tiba saatnya kami mengangkat tangan kami. Kami berdoa untuk bangsa negara yang kami cintai. Tuhan tolong Indonesia yang kami cintai. Engkau melihat situasi kondisi yang terjadi. Kami berseru kepada kami, Allah kami, Tuhan kami. Kalau Tuhan menempatkan kami di tengah-tengah bangsa Indonesia. Kalau Engkau menempatkan kami lahir di Indonesia. Ada rencana yang indah. Oh Tuhan, untuk negeri kami, melalui hidup kami. Kami berdoa dan kami akan, oh Tuhan, mencurahkan berkat. Kami akan memberkati bangsa Indonesia. Diberkati Indonesia yang kami cintai. Diberkati tanah-tanah yang ada di Indonesia. Diberkati pertanian, perkebunan, diberkati sosial ekonominya, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan segala, oh Tuhan, yang terjadi di dalam Indonesia, semua seizin Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk Indonesia ini. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami percaya pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Presiden dan Wakil dan para menteri yang duduk, oh yang bekerja. Oh Tuhan, tolong berikan hikmat, kemampuan, berikan rasa takut kepada Tuhan, berikan mereka merasa cinta kepada Indonesia ini dan rasa cinta kepada rakyat Indonesia. Mereka berjalan dengan keadilannya dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati pemerintahan kami. Tuhan tolong MPR, DPR, bahkan pejabat-pejabat negara yang lainnya dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah, baik itu polisi, TNI, di dalam nama Yesus kami percaya semua di dalam lawatan Tuhan, semua di dalam perlindungan Tuhan, semua di dalam pengawasan Tuhan. Terlebih, oh Tuhan, kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba menghancurkan, yang mencoba memecah belah, yang mencoba, oh Tuhan, mengadu domba, yang berusaha, oh Tuhan, mereka mengeritik bangsa Indonesia, tetapi bukan mengeritik membangun, tetapi mereka hanya untuk menjatuhkan. Kami mau patahkan kuasa-kuasa iri hati, kuasa-kuasa ketinggian, kuasa-kuasa sakit hati di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, bangsa Indonesia penuh dengan kemuliaan dan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju karena ada nama Tuhan di tengah-tengah Indonesia. Kami berbeda suku, bahasa, budaya, agama Tuhan, tapi biarlah kami menjalin kasih dengan kasih Allah. Oleh karena itu Tuhan, pakai kami, setiap mulut lidah kami, perkataan kami, dimanapun kami berada, supaya kami jadi berkat buat Indonesia. Kami berdoa untuk umat-umat Tuhan yang masih membutuhkan pertolongan Tuhan. Engkau melihat, menilik mereka. Kalau hari ini di rumah mereka mengangkat tangan mereka, Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa, biarlah Tuhan yang turun tangan menolong setiap keluarga anak-anak Tuhan di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu bekerja saat ini Tuhan. Mereka yang melihat, mereka yang memperhatikan video ini diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Ada pemulihan yang besar dalam kehidupan mereka dan mereka dikuatkan dan mereka semakin teguh di dalam Tuhan.
Dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dalam hidup mereka. Mereka merasakan kehadiran Tuhan. Mereka merasakan pemulihan. Mereka merasakan kekuatan Allah. Mereka merasakan mujizat. Dan mereka mengalami di dalam nama Yesus. Kami percaya setiap anak-anak Tuhan yang selalu hidup berharap kepada Tuhan. Oh Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Terus mereka berseru dan berdoa. Dan kami yakin Tuhan akan mendengarkan setiap seruan mereka. Dan Tuhan memberkati. Terima kasih malam hari ini. Kami sudah bersama-sama bersekutu beribadah di dalam doa tengah minggu ini. Tuhan, berkati kami semua yang sudah mengambil pelayanan. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita melalui pimpinan kuasa Roh Kudus yang menyertai kita malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Terimalah berkat itu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Puji Tuhan.